Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan review paper terkait dengan Diagnosis with Incomplete Multi-View Data, a Variational Deep Financial Distress Prediction Method yang ditulis oleh Huang et al. Tahun 2024 di Jurnal Technological Forecasting and Social Change. Artikel ini diawali dengan bahasan mengenai financial distress yang dihadapi oleh perusahaan. Financial distress merupakan ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya karena pendapatannya yang tidak mencukupi. Hal ini sangat mengganggu bagi kegiatan produksi dan operasi perusahaan. Nah, financial distress ini penting diprediksi bagi manajer dan juga investor. Nah, selama ini financial distress itu fokus pada informasi keuangan seperti menghitung rasio solvabilitas, profitabilitas, memperkirakan kapasitas operasi, dan lain sebagainya. Padahal ada informasi lain yang bisa memperkaya prediksi mengenai financial distress di samping informasi keuangan. Nah, itulah perlunya kita melihat dari data multiview. Nah, data multiview ini mencakup perilaku dan kinerja semua aspek perusahaan yang dicatat dan juga bisa dilihat secara real time. Nah, dari data multiview ini bisa melihat profil risiko perusahaan itu secara komprehensif. Nah, apa sih data multiview itu? Data multiview itu adalah kumpulan data dengan berbagai tampilan dan setiap tampilan itu mewakili aspek yang berbeda. Jadi di setiap tampilan ada informasi-informasi dengan tampilan yang berbeda dan juga informasi-informasi berupa aspek-aspek yang berbeda. Nah, data multiview itu biasanya terdapat pada annual report, posting perusahaan di forum saham, di berita keuangan, dan juga terkait dengan penilaian hukum. Nah, penelitian-penelitian terdahulu telah berhasil mengekstraksi prediktor dari pandangan yang berbeda selain informasi keuangan yang membantu meningkatkan kinerja prediksi financial distress. Nah, di penelitian ini menunjukkan bahwasannya data multiview itu bisa menjadi representasi dari big data serta alat analisis data berupa deep learning yang nantinya bisa meningkatkan akurasi forecasting keputusan yang beresiko tinggi terkait dengan kesulitan keuangan. Jadi intinya data multiview ini melengkapi informasi-informasi yang ada di data keuangan. Ada beberapa problema terkait dengan data multiview. Salah satunya adalah bahwasanya data multiview itu seringkali incomplete atau tidak lengkap, di mana kehilangan informasi atau beberapa informasi itu tidak tersedia. Nah, mengapa data multiview itu seringkali incomplete? Karena biasanya berasal dari sumber yang terfragmentasi, terdistribusi di antara organisasi atau sistem informasi yang berbeda. Selain itu, data multiview itu bisa incomplete karena adanya perubahan sosial dan dampak periode volatilitas. Misalnya ketika perusahaan itu mengalami guncangan krisis ekonomi dan juga bencana sehingga mengganggu dalam hal pengumpulan data seperti itu. Nah, karena data multiview ini memiliki nilai yang sangat tinggi di dalam memprediksi financial distress, maka perlu sebuah metode untuk bagaimana data multiview yang incomplete ini bisa dilakukan, bisa tetap digunakan seperti itu. Nah, caranya adalah peneliti ini merekomendasikan atau mengusulkan metode Variational Deep Financial Distress Prediction atau VDFDP. Nah, ini berdasarkan deep learning dan juga variational inference. Nah, tujuan dari metode VDFDP ini untuk mengatasi tantangan spesifik dalam pemodelan financial distress dengan data multiview yang tidak lengkap. Jadi walaupun data multiview-nya tidak lengkap, tetap bisa dilakukan analisis
financial distress dengan metode ini. Nah, saya akan menjelaskan sekilas tentang data multiview. Ada tiga yang disinggung di artikel ini. Yang pertama adalah dari laporan tahunan atau annual report. Nah, seperti yang kita tahu di dalam laporan tahunan ini memberikan wawasan, memberikan insight tentang operasi perusahaan, termasuk komentar manajemen tentang perkembangan masa depan dan pengungkapan faktor risiko yang terdapat dalam MD&A, Management Disclosure and Analysis. Sorry, Management Discussion and Analysis. Nah, yang kedua adalah posting di forum saham, di mana biasanya di forum-forum saham itu investor sering memberikan perspektif mereka tentang perusahaan yang beroperasi dan juga perubahan harga saham. Nah, ini bisa dilihat sentimen-sentimennya, sentimen positif maupun negatif seperti itu. Kemudian dari data putusan hukum itu bisa dilihat dianalisis proses hukum yang dialami perusahaan, hasil keputusannya gimana dan dendanya gimana. Nah, dari putusan hukum ini memungkinkan analis untuk mengevaluasi risiko hukum dan keuangan yang mungkin terjadi yang dihadapi di masa depan. Nah, ini model yang diusulkan oleh si peneliti. Jadi ada beberapa data dari berbagai macam view. Nah, data tersebut dikelompokkan dalam bentuk fusi ya. Kemudian itu bisa dilakukan untuk melakukan financial distress prediction seperti itu, menghasilkan prediksi terkait dengan masa depan perusahaan seperti apa. Nah, untuk evaluasi model, datanya itu berasal dari 4.116 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Shanghai dan Shenzhen dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Nah, prinsipnya adalah yang menjadi data tren itu adalah di tahun 2017 yang akan digunakan untuk memprediksi kesulitan keuangan di tahun 2020. Jadi modelnya adalah 5 tahunan. Yang 2017 untuk memprediksi yang tahun 2020. Nah, ini adalah contoh dari fitur-fitur yang terdapat di Financial Indicator View, di indikator keuangan. Ada beberapa informasi antara lain current ratio, quick ratio, dan seterusnya. Nah, ini dari annual report bisa dilihat fitur-fitur informasi-informasi antara lain number of character in annual report, jadi jumlah karakter, jumlah huruf, jumlah sentence, berapa kata-kata yang positif, kata-kata yang negatif itu berapa, dan nada sentimennya seperti apa, terus nada yang positif seperti apa. Nah, itu bisa ditemukan di annual report. Inilah yang datanya diekstrak oleh si peneliti untuk dilakukan penelitian. Nah, kalau dari stock forum view, dari forum saham itu cenderung melihat posting-posting itu bernada negatif atau bernada positif. Komentar-komentarnya seperti apa dengan analisis sentimen seperti itu. Kemudian kalau dari penilaian hukum atau legal judgment ini melihat antara lain number of judgment in role of dividend, kemudian number of civil litigation dan seterusnya seperti itu. Kemudian kalau dari berita keuangan atau financial news dilihat berita-berita yang bernada positif, berita-berita yang bernada negatif pada masing-masing kuartal, mulai dari kuartal 1 hingga kuartal 4. Nah, ini ada data yang non-missing, yang tidak hilang di dalam setiap data view. Nah, dari untuk menguji model ya untuk menguji kinerja model itu melakukan desain eksperimental dengan membandingkan model yang diusulkan itu dengan beberapa algoritma antara lain regresi logistik, support vector machine, random forest, MLP, MBT dan lain sebagainya. Apa yang mendasari pemilihan algoritma ini? Ini berdasarkan pada riset-riset sebelumnya bahwa algoritma ini yang biasa digunakan. Nah, untuk evaluasi kinerja model melihat dari kurva ROC atau AUC dan juga statistik Kolmogorov-Smirnov dengan cross validation 10K untuk menghindari overfitting.
Nah, hasilnya menunjukkan bahwasanya model yang dipropos itu menunjukkan kinerja yang baik dibandingkan dengan algoritma-algoritma lain yang dibandingkan itu. Nah, ini bisa dilihat di ini ya di bagian AUC dan juga Kolmogorov-Smirnov yang bertanda tebal itu menunjukkan bahwasanya akurasi modelnya itu tinggi. Sehingga model VDFDP ini lebih unggul kinerjanya dibandingkan dengan metode-metode algoritma lainnya. Sehingga ini layak untuk menjadi model baru dalam memprediksi financial distress. Nah, ini dari peningkatan pandangan non keuangan juga menunjukkan bahwasanya model VDFDP ini lebih bagus dibandingkan dengan metode-metode atau algoritma yang lain. Nah, implikasi penelitian ini ada dua, yaitu untuk investor ini memungkinkan pengambilan keputusan investasi lebih akurat dengan melihat data multiview di samping data keuangan seperti itu. Kemudian dari perusahaan implikasinya adalah metode ini memungkinkan identifikasi tanda-tanda early warning system ya untuk preventif, upaya preventif terkait dengan financial distress seperti itu. Nah, keterbatasannya adalah peneliti mengakui bahwasanya hanya menggunakan 5 tampilan data yang representatif untuk memprediksi financial distress, sehingga penelitian selanjutnya bisa menggunakan data multiview yang lain seperti itu. Cukup dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.